Alhamdulillah, nggak terasa kita udah di bulan November. Saatnya buat budgeting yang baru di bulan ini. Dan apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua yang udah klik video ini, yang selalu support channel aku. Dan untuk yang baru hadir di channel aku, salam kenal buat semuanya. Perkenalkan, aku di sini suka sharing tentang budgeting. Semoga kita bisa sama-sama belajar buat mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik lagi ya teman-teman. Untuk budgeting bulan November ini ada income sebesar 2.700.000 yang akan aku kelola. Meski ada penurunan income dari bulan lalu, tetap harus selalu bersyukur dan semangat, karena memang untuk penghasilan suami dari usaha toko ini nggak pasti juga ya teman-teman di tiap bulannya. Jadi untuk setiap budgetingnya pun pasti bisa berbeda. Nantinya dari income ini aku akan bagi ke 3 bagian. Yang pertama untuk pos-pos pengeluaran tidak tetap, kedua untuk pos-pos pengeluaran tetap, dan untuk tabungan sinking fund. Oh ya, budgeting ini aku buat untuk kebutuhan 2 orang dewasa ya teman-teman. Jadi seluruh budgetnya sesuai dengan kebutuhan di keluargaku. Lanjut, di sini juga ada extra income, tapi sengaja nggak aku masukkan ke budgeting bulanan. Untuk besarnya ini aku skip aja karena nggak pasti juga. Dan dari extra income ini biasanya digunakan untuk budget, misal beli sembako buat orang tua. Digunakan juga buat pegangan aku dan suami, karena suami punya hobi bersepeda di tiap minggunya. Jadi perlu uang pegangan juga ya teman-teman. Makanya untuk extra income ini nggak ikut aku masukkan ke budgeting bulanan. Dan semisal masih ada sisa budgetnya, bisa digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan yang tercatat dalam budgeting bulanan. Jadi dengan penghasilan yang nggak pasti di tiap bulannya, selalu memberi tantangan di setiap budgeting aku untuk bisa mengatur supaya cukup untuk kebutuhan, untuk tabungan, dan juga untuk keinginan. Lanjut, aku akan tulis untuk pos-pos di pengeluaran tidak tetap. Kali ini sengaja nggak aku bikin tabel, tapi tetap dengan bagian untuk pos apa aja, berapa besar budgetnya, juga berapa besar budget terpakai, dan sisanya yang akan aku isi saat evaluasi nanti. Untuk pos-posnya masih sama seperti biasanya, hanya beberapa pos aja yang akan berkurang budgetnya karena menyesuaikan dengan income juga ya teman-teman. Oh ya, aku mau sedikit sharing tentang informasi dari media sosial yang sering aku dengar mengenai resesi ekonomi. Mungkin teman-teman semua udah lebih tahu di mana kabarnya perkiraan akan terjadinya ancaman situasi ekonomi yang buruk di berbagai negara yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang lama. Ada beberapa penjelasan mengenai penyebab terjadinya resesi, juga dampak jika benar terjadi resesi ekonomi. Tapi kita jangan panik dulu, ingat, untuk rezeki kita udah diatur oleh Allah. Yang terpenting tetap berusaha dan juga berdoa ya teman-teman. Untuk kita yang berperan sebagai bendahara keuangan keluarga, dengan adanya banyak informasi mengenai resesi yang kita dengar, kita bisa lebih waspada, lebih berhati-hati dalam menjaga keuangan. Kita bisa mulai memikirkan strategi atau langkah apa yang bisa kita persiapkan agar mampu melewati guncangan akibat resesi jika hal itu benar terjadi di waktu mendatang nanti. Dan kembali, untuk setiap budget dari pos pengeluaran tidak tetap udah aku tulis. Semuanya masih sama seperti sebelumnya, karena untuk pos-pos ini adalah pos-pos kebutuhan, jadi untuk budgetnya tidak ada perubahan. Kecuali untuk pos fund, kali ini budgetnya aku kurangin menjadi 150.000, dan untuk pos ekstra budgetnya jadi 50.000. Dan untuk keseluruhan total budget untuk pengeluaran tidak tetap ini sebesar 1.600.000.
Untuk bagian terpakai dan sisa akan diisi pas evaluasi nanti ya teman-teman. Pengeluaran tidak tetap udah selesai, lanjut aku akan catat untuk pos-pos pengeluaran tetap. Untuk pos-pos pengeluaran tetap nanti ada beberapa pos tabungan. Untuk budgetnya harus menyesuaikan juga dengan besarnya income. Ada tabungan yang memang aku prioritaskan seperti pos dana darurat. Jadi dengan belajar bikin budgeting, aku lebih tahu mana pos kebutuhan dan pos yang memang harus diprioritaskan. Dengan belajar budgeting ini tanpa sadar bisa menjadi langkah jika benar akan terjadi resesi ekonomi yang kemungkinan dampaknya bisa menyebabkan kenaikan harga barang yang tentu berakibat juga pada bertambahnya pengeluaran rumah tangga ya teman-teman. Jadi kita bisa mengurangi dulu untuk pengeluaran yang dirasa tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Kita utamakan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan jika benar nantinya terjadi situasi itu, semoga keuangan kita tetap dalam keadaan aman seperti biasanya. Kita tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan baik. Kita tetap bisa menyisihkan untuk berbagi, bisa menyisihkan untuk menabung, dan bisa menambah untuk tabungan dana darurat. Amin. Untuk seluruh pos pengeluaran tetap udah aku tulis semua. Untuk budgetnya yang pertama ada tabungan modal. Kali ini aku tulis sebesar 50.000, untuk investasi 100.000, dana darurat masih seperti biasanya 100.000. Ada dana servis dan kesehatan masing-masing 50.000, untuk sinking fund 500.000 dan dana sosial 200.000, terakhir ada iuran 50.000. Dan total keseluruhan untuk budget pengeluaran tetap ada sebesar 1.100.000 ya teman-teman. Lanjut aku akan catat untuk pos-pos dari tabungan sinking fund. Untuk tabungan sinking fund ini aku bagi ke 4 pos yang memang dirasa dibutuhkan di keluargaku. Jadi mungkin untuk tujuan sinking fund ini bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan keluarga masing-masing ya teman-teman. Dengan adanya tujuan yang jelas, kita akan jadi lebih semangat dalam menabung. Yang pertama ada untuk dana hari lebaran. Untuk pos ini yang pasti akan dibutuhkan budgetnya pas hari lebaran nanti ya teman-teman. Lanjut yang kedua ada renovasi rumah. Untuk renovasi rumah ini sesuai kebutuhan di keluargaku. Dan yang ketiga ada untuk dana kurban dengan target sebesar 3 juta. Terakhir ada untuk dana liburan. Untuk pos liburan ini nabungnya santai ya teman-teman, jadi nggak ada target untuk waktunya. Yang terpenting jika ada budget bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk nantinya bisa digunakan saat ingin berlibur bersama keluarga. Alhamdulillah untuk budget plan November udah selesai. Dan gimana nih buat teman-teman? Semoga tetap selalu semangat dengan budgetingnya. Meski banyak mendengar tentang resesi ekonomi, tetap semangat, jangan terlalu panik. Yuk sama-sama untuk mengusahakan kita bisa mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik agar kebutuhan keluarga tetap bisa terpenuhi. Langkah kita bisa mulai dengan mencari atau memikirkan mengenai alternatif tambahan penghasilan. Kita bisa memeriksa kembali untuk pos-pos pengeluaran sambil melihat dan mencari bagian yang dirasa bisa untuk melakukan penghematan seperti pada pos-pos yang dirasa kurang penting dan bisa ditunda. Dan terakhir mungkin kita bisa mempersiapkan dana darurat lebih besar dari sebelumnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.